Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Mari kita bersyukur buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena oleh anugerahnya kita masih diberikan nafas kehidupan yang kita rasakan sampai detik ini. Dan kembali kami menyapa untuk kita semua melalui media digitalisasi pada channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Bethlehem Tarakan pada Renungan Harian Toraya edisi Kamis 25 Juni 2026. Tetapi sebelum kita membaca, mendengarkan bahkan merenungkan akan kebesaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa agar kami bisa memahami apa maksud firman Tuhan pada hari ini yang kami akan baca dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Renungan Harian Toraya pada edisi hari ini terambil dari kitab Lukas 9 ayat 37-43a. Dan Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Saya bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekat Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menguncang-guncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyebutkan anak itu lalu mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sudah membaca renungan kita pada hari ini, atau kita membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 9 ayat 37-43a. Dan tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah kuasa Kristus yang memulihkan. Kuasa Kristus yang memulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, filsuf Jerman yang bernama Karl Jaspers pernah berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai situasi batas. Situasi ini adalah pengalaman hidup yang tidak dapat kita hindari atau kita kendalikan. Seperti halnya penderitaan, kegagalan, kehilangan, atau ketidakberdayaan. Biasanya dalam keadaan seperti ini, manusia atau kita menyadari bahwa kekuatan, pengetahuan, dan pengalaman yang selama ini yang kita andalkan ternyata memiliki batas kemampuan. Ada hal-hal tertentu yang membawa kita pada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa ditangani sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat dengan jelas salah satu situasi batas itu, di mana di dalam tindakan seorang bapa yang datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan hati yang remuk, karena anaknya dikuasai roh jahat dan tidak ada yang bisa menolong. Bahkan para murid-murid Yesus pun tidak sanggup untuk melakukannya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengusir roh jahat pada diri anak tersebut dan menyembuhkannya. Kata Yunani iasato atau dalam bahasa Indonesia menyembuhkan, menegaskan bahwa Yesus bukan hanya menghilangkan gejala dengan menghentikan serangan roh jahat, melainkan juga memulihkan secara utuh.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kisah ini mengajarkan kita untuk menata kembali pusat kehidupan kita. Kita sering mencoba memikul hidup dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan keadaan, menyelesaikan semua persoalan, atau menjaga agar segala sesuatu tetap terada dalam keadaan kita. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hidup kita seringkali menunjukkan bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya sendiri. Oleh karena itu, pada saat seperti itulah kita diingatkan bahwa pengharapan yang sejati hanya ada pada Yesus Kristus saja. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, membawa segala keterbatasan dan pergumulan kehidupan kita, maka kita akan menemukan bahwa hanya Tuhan Yesuslah pusat kuasa yang memulihkan. Di dalam Kristus, walau dalam situasi yang tampak sudah tidak ada harapan, namun kasih dan kuasa-Nya akan tetap menjangkaunya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam baik di setiap hati kami, dan firman-Mu ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus ya Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, berkati juga kami yang selalu dalam setiap kegiatan kami. Berikan kesehatan kepada kami agar selalu di setiap kehidupan kami untuk lebih rindu menyampaikan firman-Mu dimanapun berada. Berkati keluarga kami ya Tuhan, selalu bimbing keluarga kami masing-masing agar selalu hidup dalam semangat kasih, harmonis, dan saling mengasihi satu sama lain. Berkati kami ya Tuhan dalam menjalani pergumulan kehidupan kami masing-masing. Tolong bimbing kami untuk selalu tetap percaya bahwa Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam setiap perkara kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh atau sakit ya Tuhan. Ya Bapa di surga, Engkau berkati mereka dan berikan bulur kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka dapat menyatakan kemuliaan nama Tuhan dengan kesembuhan yang mereka dapatkan ya Tuhan. Berkati keluarga yang menjaga, berkati obat-obatan dan minum, berkati juga para medis yang selalu menjaga dan merawat mereka untuk mencapai kesembuhan ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, berkati pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah pemerintah kami selalu setia dan takut akan Engkau, dan biarlah negara bangsa Indonesia ini menjadi negara yang selalu menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, pimpin dan pakai kami terus Tuhan, supaya dapat menjadi terang-Mu serta menjadi berkat untuk banyak orang, dan jaga hati kami selalu dari segala pengaruh. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami dari orang berdosa ini, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan harian Toraya kita pada edisi hari ini. Sampai bertemu pada renungan harian Toraya edisi selanjutnya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.